Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Umi dalam pembelajaran tema 8 peristiwa alam. Anak-anakku, kali ini kita masuk di subtema 2 yaitu kemarau. Anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Musim kemarau. Tahukah anak-anak apa sebutan dari musim kemarau? Musim kemarau disebut juga sebagai musim panas. Tahukah bahwa Indonesia adalah negara tropis? Indonesia mempunyai dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran di musim kemarau. Ciri-ciri musim kemarau: 1. Udara panas. 2. Pada siang hari matahari bersinar amat terang. Dan yang ketiga, pada malam hari kita bisa melihat bulan dan bintang. Yang keempat adalah debu berserakan. Dan yang kelima adalah kita di musim kemarau akan mengalami kekurangan sumber air. Jadi, anak-anak harus hemat air di musim kemarau karena di musim kemarau air semakin berkurang. Dan yang ketujuh, ketika di musim kemarau, bencana yang sering terjadi adalah bencana kekeringan. Anak-anak, maka di musim kemarau kita harus berhati-hati cara menggunakan air ya. Kegiatan di musim kemarau. Pada kegiatan musim kemarau biasanya para petani di ladang menanam palawija karena tanaman palawija itu adalah tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Contoh tanaman palawija seperti jagung, kedelai itu adalah tanaman palawija. Dan yang kedua adalah petani garam. Biasanya di musim kemarau petani garam membuat garam. Karena ketika petani garam membuat garam sangat membutuhkan panas matahari. Amati percakapan berikut. Di sini ada Siti dan Lani. Siti mengucapkan, kamu pandai sekali main tapak gunung. Kakimu kuat sekali. Bisa meloncat dengan satu kaki. Dan Lani memberi tanggapan, wah, terima kasih Siti. Pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati. Nah, ini anak-anak percakapan yang dilakukan Siti dan Lani adalah percakapan tentang kalimat pujian. Nah, ada lagi Dayu dan Lani. Dayu, tadi bermain bersama Beni ya. Bagaimana perasaannya? Bagaimana permainannya? Keseimbangan badan Beni sangat bagus. Ia bisa berjalan dengan egrang. Tidak pernah jatuh. Hebat. Nah, itu adalah percakapan yang sudah dilakukan Lani dan Dayu. Anak-anak, percakapan atau dialog yang dilakukan mereka ini merupakan kalimat pujian dan juga bagaimana cara kita menanggapinya. Ingat, menanggapi kalimat pujian kita harus dengan kalimat yang sopan. Nah, di sini ada lagi Dayu sama Lani. Ini dialog yang dilakukan, kata Lani, setiap teman punya kepandaian ya. Ada yang pandai bermain tapak gunung, ada juga yang pandai bermain egrang. Betul Dayu, setiap orang memiliki kepandaian masing-masing. Oh iya, nanti sore kita ke balai desa yuk. Kita akan belajar menari bersama. Ternyata
Siti juga mengikuti. Dia sangat senang. Apa yang dikatakan Siti? Ayo, asik sekali bisa menari bersama. Nah, ini yang dilakukan Siti dan teman-teman. Akhirnya mereka pergi ke balai desa untuk berlatih menari. Aturan menghemat air bersih. Ingat anak-anak, di musim kemarau kita banyak kekurangan air bersih karena sumber air semakin menyusut. Seperti yang dilakukan Siti, Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Daripada dibuang, maka air cucian beras itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Dan yang kedua, setelah digunakan, keran air ditutup dengan rapat. Nah, ini adalah cara kita menghemat air dan tidak membuang-buang air. Dan yang ketiga, menaburkan kompos daun di sekitar tanaman, karena kompos akan menyimpan air lebih lama. Jadi, kita juga menghemat air supaya kita menyiram bunga tidak sering-sering. Dan yang keempat, anak-anak, ketika anak-anak membantu ibu mencuci piring, matikan keran dulu saat menyabuni piring. Setelah anak-anak ngasih sabun, bilaslah dan buka keran. Nanti anak-anak bisa ditutup kembali. Nah, setelah digunakan, jangan lupa karena kalau kita lupa membuka keran, itu termasuk pemborosan air. Ketika kita menghemat air bersih, sekarang apa yang dilakukan anak-anak yang tadi ada percakapan, mereka pergi ke balai desa untuk berlatih menari. Nih, pada sore hari cuaca cerah di musim kemarau. Siti menjemput Lani dan Dayu. Mereka bersama-sama ke balai desa. Mereka akan berlatih menari bersama. Gerakan badan, tangan, dan kaki, tangan terentang, lalu berayun, kaki meloncat ke kanan dan ke kiri, gelengkan kepala, lalu putar badan, gerakkan tubuh, ikuti hitungan. Jadi anak-anak, jika anak-anak mengikuti latihan menari, juga bisa melenturkan tubuh kita. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai di PB 1 subtema 2 pada tema 8. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar dan selamat berlatih. Tetap semangat, tetap anak-anak semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.